Jadi saya mohon maaf pakai dua akun, dua akun Pak. Soalnya di laptopnya Dosen belum kurang. kedengaran suaranya Pak Dosen. Oh, Belum suaranya bisa kecil. didengar. Dari sini belum bisa Oke, oke bentar. dengar suaranya. Suaranya gembrunggung. Oke. Suaranya kayak sound sistemnya Pak Suri. Kayak Terlalu sound banyak efeknya ini. suaranya kayak sound Bentar. Kebanyakan ekonya, Pak. Ini aja jelas nggak? Oke, ini. Itu udah Baik, Pak. Jelas berapa ya? itu Oke, egonya Pak? jelas Pak, Pak jelas, sudah. jelas. Oke, Eh, kuat. Totalnya ada berapa di grup tuh banyak ya Pak? Masih Bapak pada Ibu ya? tidur lainnya, Pak. Nah, ini soalnya jam-jam rawan ini. Masih mending jam rawan, Pak. Kalau jam rawan itu bahaya malah. Nah, kita kuliahnya santai aja ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak, Siap, ya. siap sambil ngopi, sambil ngudut. Boleh lah. Halo, Pak. Biasanya kita mulai dari mana nih pertemuan awal? Perkenalan dulu ya paling ya. Ya, perkenalan Ya, Pak. Pak. Iya, Pak. Kan kita kan belum kenal, Pak. Tak kenal Mas, kata Pak Suri belum kenal sama Pak Nailul. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah pada siang menuju sore hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat walaupun melalui daring ya Bapak Ibu semuanya. Di mata kuliah apa Bapak Ibu ini? Pengembangan pengembangan evaluasi Pengembangan evaluasi dan Evaluasi penilaian penilaian hasil. penilaian hasil ya atau hasil belajar. Nah, itu ya. Sebenarnya untuk mata kuliah ini bagi Bapak Ibu sepertinya ini sudah berpengalaman semuanya ya. Eh, Nanti kita kenalan satu-satu Bapak Ibu dari mana aslinya, kemudian dinasnya di mana gitu ya. Eh, Kemudian dipanggilnya siapa. Tapi sebelum itu mari kita buka pertemuan hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiknya berarti dari siapa? Dari saya dulu aja berarti ya Bapak Ibu ya. Siapa? Silakan. Oke. Mohon akun yang ini dijadikan co-host Bapak Ibu yang ada gambarnya. Siapa? Oh, udah. Ya. Sebentar. Ada muncul Bapak Ibu? Ya, Pak. Ambil Pak. Sudah. Nah, ini Bapak Ibu semuanya perkenalan dari saya. Nama lengkap Ardian Maulana, aslinya dari Ciamis Bapak Ibu. Tadi kayaknya ada orang Ciamis kayaknya. Ada Pak Ya ya, Didi Darmawan itu. Masya Allah. Pak Asli Abud, Ciamis. Pak. Pak Siabudin, Saya Pak. lagi habis juga. Pak Abud Siabudin. Nanti kita kenalan lebih jauh Bapak Ibu ya.
Orang Pak Azuri Ciamis orang Amis, Pak. atau saat ini tinggal di perumahan Terus Nelen Pamengkang, tepatnya di Mundu ya. Barangkali ada orang Cirebon, orang Mundu ya. Boleh nanti kita ngopi-ngopi. Saya kelahiran 93 Bapak Ibu semuanya, jadi dari sisi umur mungkin saya lebih muda dari Bapak Ibu semuanya dan pengalaman lebih sedikit ya. Bapak Ibu pengalamannya lebih banyak. Jadi di mata kuliah ini nanti kita lebih banyak sharing pengalaman ya, sharing Si muda ilmu Pak kita. dosen ya. Masya Allah, Mas, mak-mak ada berondong. ada berondong. Kemudian beberapa pengalaman juga pernah mengajar di MTS Hidayatul Sibian pada tahun 2017, kemudian pernah mengajar juga di Jogja sambil kuliah S2 di STPI Bina Insan Mulia, kemudian DLB saat ini di UIN Siber Nurjati Cirebon, sebelumnya IAIN. Alhamdulillah sekarang diberi kepercayaan untuk menjadi tutor ya, salah satu tutor di PJJ PAI. Dan kemudian dosen di STSI Bina Cendekia Utama Cirebon di Akjab dari 2021 sampai sekarang alhamdulillah. Kemudian basicnya sebenarnya saya lebih ke pendidikan dasar atau pendas ya, PGMI ya, S1 PGMI, S2 juga PGMI di UIN Sunan Kalijaga. Kurang lebih itu perkenalan singkatnya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, baru selanjutnya dari Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya kalau untuk waktu kita sampai sore ya Bapak Ibu ya, sampai jam berapa? 15.30, Pak. Wah, masih lama ya. Tapi kalau misalkan selesai lebih awal juga nggak apa-apa ya. Oke. Nah, Oke, 30 menit juga nggak apa-apa, Pak. siap lah. Dengan senang hati. Dari siapa dulu ini Pak Kosma, perkenalannya? Pak Kosma, Pak Kosma, Ini siapa kosmanya? Pak Mustafa Zainal. Mana Pak Zainal? Mana Pak Zainal? Mulai dari Pak Zainal Iya, lah. Pak, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak dosen. Kenalkan, nama saya Zainal Mustafa. Saya dari Kabupaten Malang, Pak, sebelah selatan Malang. Pinggir-pinggir Malang, kali, Pak. Masya Allah. Nah, Panggilan Pak untuk Mustafa. kesehariannya Atau saya di Madrasah Ibtidaiyah sebagai operator madrasah. operator madrasah. Terima kasih, Pak Pak Zainal, dosen. Kamu Malang ya. Oke. Mukanya lanjut. Malang. Oke. Mukanya malah. Setelah Pak Zainal siapa? PC, Monggo, PC, Pak Suji. PCMK. Pak Sekjen, Pak Sekjen. PCMK-nya Pak mana? Mana PJMK-nya siapa? Assalamualaikum Pak dosen. Oh, ini nih yang buat link ya. Bukan yang buat sekretaris Pak. Oh, Masya Allah. Nur itu namanya. Mangga, baik Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Eka Yuliana. Saya Eka Yuliana, asal dari Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Keseharian saya mengajar sebagai guru dan juga staf TU di Madrasah Ibtidaiyah Ma'riful Ulum. Baik, terima kasih Bu Eka. Ya, Kemudian sama-sama Pak. kakaknya Pak Zainal, Bu Eka. Pak Sihu. Selanjutnya Pak Saihu. Sesepuhnya dulu. Ibu boleh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Monggo, niku wabarakatuh. sesepuh, Pak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenankan Pak Dosen ya. Nama saya Saihu. Juga biasa di kampung-kampung saya itu manggilnya Saihu, Saihu gitu ya. Anak kecil-kecil kayak manggil Pak Saihu gitu kan muridnya gitu Pak ya. Saya itu asal dari Lamongan Pak ya. Lamongan. Setiap harinya itu ngajar di TPQ, di Madun, juga di MTS Pak ya. Itu kesibukan sehari-hari Pak ya. Selain itu juga Sambil, menjual es di warung di Masya dalamnya Allah. sekolahan Pak ya. Ya, ya. sambil jualan soto, Mencari Pak. rezeki yang halal Lamongan. Pak ya. Ya, Ya, nyambi-nyambi ya. Banyak yang nyambinya ya. terima Tunggu, kasih. tunggu. Semoga Ya. Pak Dosen sehat Monggo yang selalu lain. Pak ya. Waalaikumsalam. Yang lain. Waalaikumsalam.
Yang lain boleh? Monggo, monggo, langsung. Boleh, siapa saja? Pak, Ah, Assalamualaikum Pak monggo. dosen. Pak Dede. Perkenalkan Pak, nama Dede Suprianto dari Majalengka. Cek Majalengka. Seharian di MA Asalam, ngajar. Sekian Pak. Majalengka di mana, Pak? Majalengka Selatan, Kecamatan Oh, Majap, ngajar di MA Asalam. KMA Salam. Baik, terima kasih Pak Dede. Lanjut. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak Siapa nih? Wabarakatuh. Supriyatna Pak. Assalamualaikum. Oh, Pak Supriyatna, monggo. Ini lagi Ya, di mana itu? Di jalan. lagi di jalan Pak, mau jemput. Ya, Monggo, monggo baik Ini Pak. Pak. kedua. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan nama saya Supriyatna, asalnya dari Karawang Pak, Jawa Barat. Masya Allah. Ya, Dinas? ya, yang suka goyang. Dinas di MI Al Istiqlal Pak. MI ya. Baik. Ya, Ya, terima kasih mohon, Pak. mohon. Langsung Monggo yang Ke yang Kerawang itu, Pak. Assalamualaikum Bu Pak Inayati. dosen. Monggo, Bu Inayati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Inayati, asal Brebes. Keseharian saya mengajar di MTS Miftahul Ulum Karangpari. Brebes ya, MTS. Baik, Bu Inayati. Lanjut, siapa lagi? Saya, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Yoni ya. Ya, perkenalkan nama saya Yoni Triwiharto dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Masya Allah. Oke. Dinas di mana, Pak? Di Negeri 4 Ngentrong, Pak. Oh, iya, iya, iya. Luar biasa. Terima kasih. Keliling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. luar biasa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Lanjut, siapa? Assalamualaikum, Pak dosen. Saya, Pak. Boleh, Pak Ilham. Ya, Pak. Perkenalkan nama saya Ilham Siddiqo, Pak. Saya dari Probolinggo, Jawa Timur. Keseharian saya mengajar di FI Izul Islam, Pak. Min. Enggak, Pak. Swasta MIS. Oh, Miss. Ah, ya. Ya, atur nuhun, Pak Ilham. Selanjutnya siapa tadi? Pak Daryana ya? Assalamualaikum. Wah, Oh, saya, Pak. Pak. Boleh, Assalamualaikum, siapa dulu? Pak Daryana boleh tadi. Assalamualaikum, Pak dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dari Assalamualaikum. Kabupaten Indramayu, Pak. Oh, Indramayu. Dari Indramayu. Seharian ngajar di MTSNU Sukagumiwang, Indramayu. Kemarin itu di Indramayu ada yang lagi viral tuh ya. Dekat nggak Bang ke situ? Apa tuh, Pak? Ah, Indramayu banyak yang viral sekarang. Mantap. yang yang serem-serem sih pembunuhan satu keluarga tuh di situ. Oh iya, pembunuhan keluarga. Keluarganya itu. Kok Lanjut. sadis bener, Pak? Pak Assalamualaikum, Haji Pak. Sahroni, Pak Haji Sahroni ya. Pak Mujib, monggo Pak Mujib. Ya, saya Muji Pak dari Indramayu sama Pak. Oh, Beda sama. kecamatan sama Pak Daryana, sebelahnya saya Jati Barang Pak. Jadi barang. Dinas di mana dinas? Di MIS, MI swasta PUI Pak. Di swasta. Baik. Lanjut. Terima kasih Siapa Pak. lagi? Saya Pak. Mbak Bu siapa? Nur Hasanah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah, Bapak dari asli Assalamualaikum Sukabumi. warahmatullahi wabarakatuh. Sukabumi. Dinasnya di mana sekarang? Aktivitas ngajar di Pondok Pesantren Al Imam Cikembar, Pak. Oh, Imam. Ustazah Ya. ini. Itu Sukabumi yang longsor bukan ya? Oh, Ustazah. jauh lagi, Bapak. Itu Oh, jauh Jampang. lagi. Iya, Jampang Kulon. Ini ustazahnya Alima ini, Pak dosen. Allah. Tempatnya Bunur nggak kelongsoran, Bunur. Lanjut, siapa lagi? Lanjut. Siapa lagi? Boleh? Saya, Pak. Pak. Assalamualaikum. Boleh. Pak Dede Darmawan. Iya, Pak. Ya, nama saya Dede Darmawan, Pak. Saya dari Bogor, Jawa Barat, Pak.
Bogor. berdinas di MTS Sirajul Atfal, Pak, di Madrasah Sanawiyah. Nah, ya. Siap, MTS ya berarti ya. Baik, Kemudian Pak. Iya. lagi, boleh Ya, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Perkenal, Yulianti. ya, perkenalkan nama Yulianti, berasal dari Sulawesi Tengah, mengajar di MTS swasta Kabupaten Bol, Sulawesi Tengah. Ya, terima kasih Pak dosen. Terima kasih Sama-sama, sama-sama. Bu. Lanjut. Assalamualaikum Pak dosen. Perkenalkan Iya. nama saya Ika Priyati Sutoyo dari Pemalang. Kegiatan sehari-hari saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah. Ngajar kelas berapa, Bu? Mengajar di kelas 5, Pak. Oh, kelas 5. Oke, baik, Bu Ika. Lanjut. Assalamualaikum Pak dosen. Saya Nah, Ahmad Pak Farid Ustadz. Fauzi. Ya, saya Ahmad Farid Fauzi dari Kota Malang. Keseharian mengajar di SMK PGRI Singosari. Terima kasih. Sama-sama, Masya Allah. Waalaikumsalam Pak dosen. Monggo, Pak Said. Ya, saya Tibul Salam dari Jember mengajar di FI Salafiyah Safiyah guru mapel PAI FIK, Pak. Baik, oke, baik. Terima kasih, Pak Said. Lanjut. Siapa? Assalamualaikum Pak dosen. Pak Yasin. Monggo, monggo. Perkenalkan nama saya Muhammad Yasin Yusuf, asal dari Jember. Jember. Keseharian mengabdi di MA Sunan Ampel Gumuk Mas, Kabupaten Jember. Masya Allah. Atur nuhun. Terima kasih. Lanjut. Pak Yasin sudah. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh, monggo. Perkenalkan Pak, nama saya Abud Pak. Dari Ciamis Pak. Wah, Ciamisnya di mana, Pak? Saya di Panumbangan. Oh, Panumbangan. Apa namanya? Sendiri, Pak. Wali. Iya, Pak. Tangga sendiri itu. Bapak di mana ya? Raja Desa, Pak. Raja Desa. Oh, di Raja Desa. Oh iya, ini komplek pesantren berarti ya. Banyak Agak pesantren. Pak Haji. Ngajar dinas di mana, Pak? Di SMP Pak. SMPN 1 Panumbangan. Ya, siap. Terima kasih. Lanjut. Izin Pak dosen. Pak Fakihudin, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak dosen. Perkenalkan, nama saya Fakihudin. Saya berasal di Kota Bekasi. Keseharian saya setiap hari mengajar di MA Madrasah Aliyah Al-Marzukiyah Pondok Gede, Kota Bekasi. Terima kasih, Pak dosen. Sama-sama. Tuh seragamnya apa itu? PMI, Pak. Oh, Masya Allah, PMI. Ya. Macam-macam, Pak. Sekarang jadi PMI, Pak. Besok jadi apa itu? Besok PMTS. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, siapa dulu? Pak dosen. Nama panjang saya Umri, nama pendeknya Umri. Saya dari Lebak, Banten, mengajar di MI Al Irsadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umri, lanjut. Assalamualaikum. Nah, ini lagi di mana? Dari Kabupaten Pekalongan. Masya Allah. Pekalongan ngajar dinas di mana, Bu? Hati-hati Pak itu. Bawa motornya. Di MI Madrasah Islamiyah dosen di Kabupaten Pekalongan. Pembalap handal aman naik motor. Bahaya ini. Jom sambil motoran. Ya, Lagi balap sama saya, Pak. Lagi balap sama saya. Assalamualaikum. Dayan, Pak Dayan siapa Pak Dayan? Assalamualaikum Pak dosen. Salam kenal, Dayan dari Sumatera Barat, Pak. Iya. Ngajar di MA Nurul Huda di Pesanggerahan Barat, Pak. MA Nurul Huda, Masya Allah. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dayan. Lanjut, tadi siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Abdul Gofur, monggo.
Terima kasih Pak dosen. Nama Abdul Ghafur dari Jakarta Timur, mengajar di MA Pulau Gadung. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayak lagi konser, Pak. Di belakangnya ada panggung. Acara Konser Maulid tuh, Pak. Pak. Oh iya, luar Acara biasa. Maulid nanti malam Pak. Ya, betul betul. Lanjut. Assalamualaikum, Mbak dosen. Monggo, Pak Asep. Perkenalkan nama saya Ali Muhammad Husaini dari Magetan. Di ya, Boro. Terima kasih, Dari Pak mana, dosen. Pak? Dari Magetan, Jawa Timur. Oh, Magetan. Ya, Iya, Pak dosen. Salam kenal, Pak dosen. ya, sampai kenal juga, Pak. Yuk, lanjut yang belum. Assalamualaikum Pak dosen. Oh, Pak Saiful Mujab, boleh. Iya Pak, perkenalkan Pak, saya Saiful Mujab dari Kabupaten Pemalang Pak. Pemalang. Ya, Pemalang, Jawa Tengah. Yang paling Saya tua di sini itu Pak. keseharian mengajar di MI Nurul Islam Radu Dongkal. Ya, monggo. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum Pak dosen. Assalamualaikum Pak dosen. Perkenalkan, nama saya Ferry Huda Pak, dari Magetan, Jawa Timur. Magetan, Pak Febri dari Jawa Timur. Oke, dinas di keseharian di Min 6 Magetan. Min 6. Min 6. Coba, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut. Yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Midatul Fadilah. Saya dari Turi Lamongan. Saya mengajar di MI Islamiyah Kafah dan bertempat di naungan Pondok SPMAA Turi Lamongan. Oh ya. Baik. Lanjut. Sudah masak apa Bu? Tadi siapa? Halo. Oke, Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Umi Rohimah dari Bantul, Yogyakarta. Tempat ngajar saya di Min 2 Sleman. Jadi lintas kabupaten. Jadi monggo kalau Pak dosen nanti mau nostalgia ke Jogja, kabar-kabar nggih. Siap. Karena kebetulan dekat dengan UIN juga. Udah lama enggak ke Jogja. Oke, monggo tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmuda. Saya dari Bantul juga, Bantul Jogja. Tempat pengajar di SDNU Pleret. Ya, SDNU. Baik. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum Pak dosen. Lama kasihan nih Pak Suri kelewat terus. Tidak loh, saya mau absen enggak kebagian terus loh. Keluar nanti saya di malahan. Perkenalkan, nama saya Suri dari Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Pak dosen. Tugas saya sebagai komite di Mis Al-Ikhlas, keseharian bertani. Terima kasih. Ya, sama-sama. Atur nuhun. Lanjut, yang belum? Kayaknya masih banyak. Ada beberapa lagi. Ada lagi Pak dosen. Ini Pak Jeb Riden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak dosen. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Dan, asal dari Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir. Tempat bertugas sebagai operator di MTS Nurul Bilad dan mengajar di situ juga, Pak dosen. Ya. Cukup sekian Pak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.
Assalamualaikum Pak dosen, izin camp sambil berkenalan. Monggo, monggo. Bapak saya Siti Nur Afifah dari Bojonegoro, Jawa Timur. Kesehariannya di Madrasah Diniyah Takmiliyah Nurul Huda. Sekian Pak dosen, terima kasih. Ya, Tetangganya sama-sama. Pak Anwar Zahid ini. Lanjut. Assalamualaikum. Monggo, Pak Abdul Qahar. Ya. Kenalkan, dosen saya Abdul Qahar, mengajar di MI Darul Ulum Sukoharjo, asal dari Lamongan. Lamongan. Lalu, Lamongan, Madura. apa lagi? Sudah. Oh, masih ada nih yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak. Monggo, monggo. Kenalkan nama saya Muhammad Nailul Ansori, biasa dipanggil Kang Ansori. Aslinya dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Untuk kegiatan mengajar di Lembaga Madin, Pak. Lembaga Madin. Madin. Madrasah Diniyah MDTA itu, Pak. Oh, ya, 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 ya. MDTA, Ya, ya. sorry ya. Iya, Pak. Lanjut. Apa lagi? Pak Ainul Azhar boleh? Pak Ainul Azhar. Pak Mujib udah ya. Ainul Azhar udah belum? Pak Ainul Azhar. Belum. Monggo, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak dosen, nama saya Ahmad Ainul Azhar. Saya berasal dari Pati, Jawa Tengah. Untuk kesehariannya saat ini belajar di Pondok Pesantren Mansajul Ulum. Ya, baik. Itu aja Pak dosen, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, siapa yang belum? Pak Yoni Tri Harto udah belum? Belum ya? Yang belum silakan. Atau Bapak Ibu? Yang belum mana? Al-Muqtadir belum, Ulfa Zuhroh belum, Putri Ulandari belum. Oh, Mbak Putri, Bu Putri. Ulfa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon izin off cam ya Pak. Ya. Nah, perkenalkan nama saya Ulfa Zuhra. Saya berasal dari Aceh, tepatnya di Banda Aceh. Keseharian saya mengajar di salah satu sekolah swasta MIT Darut Hafiz Al Ikhlas. Terima kasih Pak. Sama-sama. Lanjut. Lanjut. Itu. Saya belum, Mbak. Yang belum siapa? Enggak. Oh, silakan. Lagi perjalanan, Pak. Apa? Siapa namanya, Pak? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Rozi dari Lamongan, Pak. Oh, Lamongan. Iya. Ya, dari Lamongan, Pak. Dinas di mana, Pak? Dinasnya di Mengajar di mana Pak Bahrul? Saya saat ini lagi di MTS Asrul Sifa. Oh, MTS. Ya, 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 ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Yang belum, siapa tadi masih ada kayaknya? Sudah semua? Ya, sambil ini aja ya Bapak Ibu ya. Mohon Bapak Ibu untuk on cam terlebih dahulu, minta tolong sama Pak Kosman atau siapa untuk di
screen layar ya, screenshot layar untuk didokumentasikan dulu. Boleh? Udah, Pak? Soalnya buat buat bukti buat pertemuan hari ini. Ya, on cam dulu, kemudian dokumentasi ya. Siapa yang belum? Mualif, Mualif Pak sudah. Assalamualaikum Pak. Monggo sambil kenalan sambil yang lain dinyalakan kameranya. Monggo Pak Mualif. Iya Pak, mohon maaf Bapak, ini baru dapat sinyal. Oke, asli dari Nama mana? saya Mualif Pak dari Kalimantan Barat, di ujung Kalimantan Barat, perbatasan Malaysia. Mengajar di mana atau dinas di mana? Saya sehari-hari ngajar di Madrasah Sanawiyah Pak. Madrasah Sanawiyah. Oke, baik, baik. Iya. Pernah ke Malaysia Pak? Setiap hari. Ya, udah di screenshot belum Pak? Udah on cam semua belum nih? Pak Nailul sudah? Yo, siap. SS Pak Nailul. Saya ikut saja, monggo. Screenshot. Kalau sudah kabari. Dihitung, Pak Nailul dihitung. Hitung. Untuk dokumentasi ini kan nganu Pak, kita rekam nanti kita upload ke YouTube Pak. Punah. Punah, Bapak. Nanti kan dokumentasi kita upload di YouTube Pak. Jadi kita ketika mencari bukti ada. Oh iya boleh. Bawa aja. Di YouTube-nya sudah banyak, mulai dari semester 2. Ya. Yo. Tinggal Pak Ciptanya. Ya. Pak Nailul. Kenapa? Yang belum Pak. Yang belum apa? Pak publikasinya. Ini kan belum izin publikasinya ke kita Pak. Masalahnya belum ada royalti Pak. Oh gitu. Ya. Oke. Oh, kelak aja nggak mau ya Pak Nailul ya. Ya. Nanti pasti dapat cairan semua. Baik, Bapak Ibu yang belum kenalan atau yang tadi terlewat, nanti bisa di akhir ya. Kita lanjut dulu untuk sedikit pengantar tentang mata kuliah. Ini mohon maaf, bukan ini materinya, astagfirullah. Ini mata kuliah yang barusan. Bentar ya. Ini lagi bawa. Ini. Sudah muncul belum Bapak Ibu? Proses ya. Nah ya. Ini materi. Bentar. Bapak Ibu ya, sebelum saya lanjut ke slide berikutnya ataupun materi selanjutnya, sebenarnya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan namanya evaluasi dan penilaian hasil belajar ya. Tentu di dalamnya ada juga istilah lain ya, ada pengukuran gitu ya, ada tes gitu ya. Nah, coba saya ingin dengarkan dari Bapak Ibu ya, apa itu evaluasi? Perbaikan. Ya.
Perbaikan ya, Bu. Iya, Pak. Evaluasi perbaikan. Terus siapa lagi? Boleh? Penilaian. Penilaian apa, Bu, penilaian? Penilaian sama pengukuran bedanya apa kira-kira? Nah, kalau evaluasi itu biasanya di awal, di tengah, apa di akhir, Bu? Di Di akhir. awal, tengah, akhir, Pak. Di akhir. Di semuanya, Pak. Di akhir, Pak. Iya, oke. Tapi kebanyakan Baik, ya. akhir ya. Di akhir ya, evaluasi itu di akhir ya. Kalau di awal namanya Planning. planning ya, perencanaan. Nah, itu ya. Kan ada istilah POT gitu ya. Planning organisasi. Planning, Formatif. organizer. Dibalik gitu. Pelaksanaan baru evaluasi. Biasanya begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya ya. Kita akan memahami ini ya. Jadi memahami yang namanya evaluasi, penilaian, kemudian pengukuran dan tes. Yang kesemuanya itu memiliki apa ya, keterkaitan gitu ya, keterkaitan. Jadi evaluasi ini merupakan proses yang sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran itu telah tercapai secara menyeluruh. Makanya biasanya evaluasi adanya di akhir. Di akhir ya. Jadi sejauh mana pembelajaran yang kita lakukan itu tercapai tujuannya, maka adanya di evaluasi. Kemudian ada penilaian ya, penilaian atau assessment. Nah, ini sebuah proses berkelanjutan dalam mengumpulkan informasi terkait capaian belajar siswa. Nah, untuk menentukan penilaian, biasanya kan kalau nilai itu apa? Nilainya baik, buruk, ya. Atau kalau diinterpretasikan dalam huruf itu A, ya, B, nah, atau plus, B plus gitu kan. Nggak ada ya A plus ya. Mudah-mudahan B, A plus semua. itu hasil dari penilaian gitu kan. Nah, pengukuran Bapak Ibu ya, di sini adalah tahap pemberian angka atau skor kuantitatif terhadap hasil belajar. Nah, pengukuran itu didapat dari mana? Didapatnya yaitu dari tes. Nah, ya tesnya apa? Tes itu apa gitu ya? Tes itu adalah alat instrumen spesifik yang digunakan untuk mengukur kemampuan tertentu. Mungkin Bapak Ibu sering melakukan tes ya. Ada tes apa aja biasanya Bu yang dilakukan Bapak Ibu? Tanya jawab. Tanya jawab. Tes apa itu namanya kalau tanya jawab? Tulisan. Tulisan ya. Kemudian apa lagi? Tes tulisan. Nah, tes tulisan, esai ya. Terus ada ada sumatif, ada formatif ya. Kemudian ada tes, intinya ada tes dan ya itu ya dan non tes. Kemudian nah dari tes ini Bapak Ibu ya. Jadi tes itu kan akan menentukan pengukuran gitu kan. Jadi kita tes dulu, nah baru setelah didapatkan hasilnya maka diukur gitu kan. Nah siswa tersebut dites berarti mendapatkan hasilnya berapa. Nah hasilnya berapa itu adalah pengukuran, diukur gitu kan. Misal dia dapat 90, nah itu adalah pengukuran, mengukur pencapaiannya. Nah 90 ketika mau dinilai, nah itu masuknya kategori apa? Baik atau sangat baik, gitu ya, itu penilaian. Nah baru di akhir ada namanya evaluasi. Berarti kalau misalkan nilainya kurang dari KKM misalnya ya, ketuntasan kriteria ketuntasan minimal, berarti apa? Berarti tujuan pembelajarannya, nah itu ya tidak tercapai. Gitu.
Kalau misalkan ternyata nilainya bagus, nah berarti tercapai. Nah, dievaluasi itu akan menentukan apakah apa yang kurang gitu kan? Apakah metodenya ataukah eh, gurunya, cara penyampaiannya, atau apanya, atau medianya gitu ya. Nah, itu adanya di evaluasi gitu ya. Nah, ini tujuan ya, tujuan evaluasi dan penilaian ya, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, eh, untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa. Ya jelas ya, mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa. Apakah nilainya sesuai yang diharapkan atau tidak, atau sesuai dengan KKM atau tidak. Kemudian memberikan umpan balik konstruktif bagi guru dan siswa. Nah, dari evaluasi ini kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh guru, apa yang harus dilakukan oleh siswa, kan begitu ya. Kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan pedagogis dan kebijakan. Jadi dari evaluasi ini nanti akan ada keputusan apakah siswa ini harus ikut remedi atau tidak, gitu ya. Atau keputusan kebijakan yang lainnya, atau perlu membuat gerakan apa lagi gitu kan untuk menentukan atau untuk menuntaskan tuntasan atau tujuan pembelajaran. Kemudian meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, jelas ya. Kemudian menjamin ketercapaian tujuan pendidikan nasional. Ini sesuai ya, jelas ya. Jadi untuk menentukan tercapainya tujuan pendidikan nasional kan biasanya ada namanya asesmen ya. Atau kalau dulu Ya. itu adanya UN gitu ya. Kalau sekarang apa asesmen ya, asesmen. Asesmen. Asesmen ya. Kemudian mendorong pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Itu jelas ya. Jadi setiap siswa itu kan punya potensinya masing-masing. Nah, setelah dia pas ini ternyata dia bakatnya kemana, arahnya kemana. Nah, itu kan adanya di evaluasi. Kemudian prinsip-prinsip penilaian yang efektif ya. Yang pertama tentu adalah valid ya. Mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai tujuan. Jadi jangan sampai salah ukur ya Bapak Ibu ya. Harus valid. Kemudian yang kedua objektif, bebas dari bias pribadi penilai gitu ya. Kemudian berdasarkan kinerja yang jelas. Jadi jangan kriteria yang jelas. Jadi jangan sampai kita menilai itu berdasarkan asumsi atau apa ya kedekatan kedekatan gitu ya. Karena kita dekat dengan siswa tersebut atau siswanya baik, maka kita kasih nilai A gitu kan atau bagus. Nah, itu kan berarti namanya Edukasi ya. subjektif gitu ya. Kemudian transparan dan akuntabel ya. Bentar. Lewat ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ini bedanya lumayan. Ya, transparan dan apa namanya akuntabel ya. Dalam arti prosedurnya jelas gitu kan. Kemudian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Reliable ya, memberikan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya. Jadi harus reliable. Kemudian adil dan inklusif. Jadi mempertimbangkan keberagaman siswa tanpa diskriminasi. Jadi antara perempuan dan laki-laki jangan sampai dibedakan ya dalam penilaiannya. Kemudian komprehensif, mencakup seluruh aspek tujuan pembelajaran. Jadi keseluruhan, gitu kan? Apa yang menjadi tujuan pembelajaran, jadi harus komprehensif. Nah, ruang lingkup komprehensif dalam evaluasi pendidikan, yang pertama ada
input Bapak Ibu ya. Input itu artinya meliputi ada peserta didik, di dalamnya ada peserta didik, kemudian ada guru, ada kurikulum, ada sarana prasarana pendidikan. Nah, kemudian ada proses. Nah, dalam proses berarti proses apa? Mengamati pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan interaksi di dalamnya. Kemudian output. Nah, keluarannya outputnya apa? Menilai hasil belajar langsung seperti nilai ujian proyek ya, ataupun portofolio. Maka outcome-nya gitu kan, outcome-nya adalah mengevaluasi dampak jangka panjang pendidikan pada siswa dan masyarakat. Nah, ini evaluasi pendidikan di sini pada akhirnya, muara akhirnya adalah untuk mengevaluasi bagaimana jangka panjang bagi pendidikan bagi siswa dan masyarakat ke depannya. Itu evaluasi pendidikan. Jadi ada input, proses, output, dan outcome. Outcome-nya adalah dampaknya seperti apa. Nah, di sini ada berbagai jenis penilaian dalam pendidikan ya. Pertama, ada yang berdasarkan waktu pelaksanaan. Nah, tadi ya ada formatif, ada sumatif. Kalau formatif itu biasanya dilakukan selama proses pembelajaran untuk umpan balik. Jadi dalam proses pembelajaran Bapak Ibu kan biasa menilai ya, menilai siswa. Itu namanya tes formatif. Ya. Kemudian ada sumatif. Nah, itu biasanya di akhir periode untuk penentuan pencapaian akhir. Biasanya apa? Pas ya gitu kan, penilaian akhir sekolah gitu kan, atau akhir semester gitu kan. Kemudian yang kedua, penilaian berdasarkan acuan. Nah, ini acuan patokan gitu ya, membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian ada penilaian berdasarkan acuan norma, membandingkan dengan hasil siswa dengan kelompok lain. Kemudian ada berdasarkan teknik pelaksanaan tadi ya, ada tes, ada non-tes. Tadi tes tertulis misalnya ada pilihan ganda, ada esai, kemudian ada tes lisan, wawancara, tanya jawab, nah itu ya. Kemudian ada praktik, demonstrasi, nah itu. Kemudian non-tes, nah non-tesnya bisa dengan observasi, ya. Kemudian portofolio, kemudian penilaian diri atau refleksi diri, dan juga penilaian antar teman, ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini pentingnya ya atau urgensi pengembangan evaluasi di era modern. Nah, sesuai dengan kurikulum Merdeka ya. Ini kurikulum Merdeka. Jadi bahwa evaluasi itu harus adaptif, mendukung fleksibilitas, fokus pada pengembangan potensi individu ya. Kemudian ada asesmen berbasis kompetensi, jadi mengukur bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan juga sikap yang relevan untuk abad 21 ini. Kemudian mendukung SDG 4. Nah, SDG 4 ini adalah apa ya, salah satu gerakan dari PBB gitu kan. Program berkelanjutan, pembangunan yang berkelanjutan, ada 17 program. Itu salah satunya untuk pencapaian pendidikan berkualitas, inklusif, dan merata untuk semua. Dan selanjutnya berorientasi pada perkembangan. Jadi di mana evaluasi ini sebagai alat untuk memfasilitasi pertumbuhan pembelajaran siswa. Jadi bukan hanya sekedar seleksi, tapi juga sebagai bagaimana agar siswa itu bertumbuh atau berkembang. Gitu kan. Nah, ini ya, kaitan evaluasi pendidikan dengan pembangunan berkelanjutan SDGs atau Sustainable Development Goals. Ada 4, kurang lebih ada 4, ada SDG 4, ya pendidikan berkualitas, jadi memastikan akses pendidikan yang inklusif, merata, dan juga mendorong hasil pembelajaran yang relevan. Kemudian ada
kesetaraan gender SDG 5 ya. Jadi di mana sistem penilaian ini harus adil ya, menghindari bias gender, jadi tidak apa ya membedakan antara laki-laki dan perempuan, memastikan semua peserta didik itu memiliki kesempatan yang sama. Kemudian ada terdapat di SDG 10 mengurangi kesenjangan. Jadi evaluasi yang inklusif membantu mengidentifikasi dan mengurangi disparitas hasil belajar antar kelompok gitu ya. Jadi uh, nggak membedakan antara kelompok A dengan kelompok B gitu ya. Kemudian ada di SDG 16 perdamaian, keadilan dan institusi kuat. Jadi ini penilaian itu harus transparan dan akuntabel guna mendukung membangun kepercayaan integritas dalam sistem pendidikan. Nah, pilar pendidikan yang berkualitas pada intinya bahwa evaluasi dan penilaian hasil belajar itu bukan hanya sekedar formalitas ya, melainkan instrumen vital untuk memastikan mutu sebuah pendidikan. Jadi keduanya tidak hanya untuk mengukur capaian akhir, tetapi juga untuk berfungsi sebagai cermin untuk memperbaiki proses pembelajaran secara terus-menerus. Jadi dengan adanya prinsip yang tadi disampaikan bahwa harus valid, harus reliable, objektif, adil, transparan, dan inklusif. Nah, jadi kita nanti mendukung pendidikan yang berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan. Makanya evaluasi itu ya Bapak Ibu ya harus terus dilaksanakan gitu kan. Jadi jangan sampai tidak ada evaluasi gitu kan demi perbaikan pendidikan gitu kan atau demi kebaikan siswa-siswi kita. Jadi sebelum mengajar kan Bapak Ibu apa merencanakan ya, merencanakan. Setelah merencanakan melaksanakan ya, setelah melaksanakan mengevaluasi. Begitu seterusnya untuk terus mengembangkan seberapa apa ya jauh tujuan pembelajaran kita itu tercapai atau tidak. Nah, itu Bapak Ibu ya untuk pengantar tentang mata kuliah pengembangan evaluasi dan hasil penilaian atau penilaian hasil gitu ya. Jadi intinya sebenarnya tadi apa ya ketika tadi perkenalan Bapak Ibu sebenarnya sudah banyak yang pengalaman belajar apa mengajar di instansi-instansi mulai dari SD, MTS, MI ya sampai tadi MA, SMK. Jadi sudah belajar. Jadi bagaimana tentu setiap pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan pasti ada namanya evaluasi. Nah di sini kita uh, saling belajar kembali ya, saling belajar kembali ya, sharing pengalaman ya, sharing pengetahuan dengan Bapak Ibu yang lainnya juga. Gitu. Khususnya di dalam evaluasi dan penilaian hasil belajar. Nah itu Bapak Ibu monggo barangkali sampai saat ini ada yang ditanyakan atau untuk RPS-nya nanti sekilas saya tampilkan dan nanti di-share. Hmm. Hmm. Alhamdulillah dalam satu hari ini saya sudah keliling Indonesia. Tadi banyak sekali yang dari ada luar Jawa ya, luar biasa. Kalimantan. Kalimantan, Sulawesi ya. Hmm. Bentar. Untuk RPS-nya itu,
Berarti untuk selanjutnya Bapak Ibu nanti di itu ya, pilar ya. Iya, Pak dosen. Di pilar. Tapi belum bisa akses ya kalau nggak salah. Minggu depan kayaknya udah bisa insya Allah. Mudah-mudahan. Jadi nanti tugas-tugas dan lain-lainnya nanti disampaikan bisa di pilar juga bisa di grup di WA grup. Nah untuk tugas-tugas sama dengan apa namanya mata kuliah yang lain ya. Nanti ada tugas terstruktur ya, tugas mandiri, kemudian juga ada tes UAS ya, sama lah, nggak beda jauh. Nah ini berarti ya nama mata kuliahnya pengembangan, evaluasi dan penilaian hasil ya Bapak Ibu ya. PJJ Pendidikan Agama Islam. Untuk CPL dan lain-lainnya nanti Bapak Ibu bisa analisis atau studi dokumentasi sendiri. Paling ini, nah ini ya. Jadi deskripsi mata kuliah bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib penciri program studi PJJ PAI di UIN Cyberteknik Nurjati Cirebon. Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan teknik evaluasi pembelajaran. Jadi mulai dari perencanaan, penyusunan instrumen, pelaksanaan hingga analisis hasil penilaian. Nah, Bapak Ibu nanti diarahkan untuk mampu merancang, mengembangkan sistem penilaian yang valid, kemudian reliable, objektif, adil, serta sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, sesuai dengan karakteristik peserta didik itu karena memang tadi Bapak Ibu ada yang di MA, ada yang di MI, ada yang di SD. Nah, jadi harus disesuaikan dengan itu. Nah, ini kurang lebih beberapa materinya. Ada konsep dasar evaluasi dan penilaian hasil belajar. Kemudian ada prinsip dan fungsi evaluasi pembelajaran. Kemudian ada pendekatan dan model evaluasi pembelajaran. Jenis instrumen evaluasi. Nah, tadi ya ada tes objektif, tes uraian, portofolio, dan lain-lain. Kemudian validitas, reliabilitas, kemudian analisis butir soal. Nah, itu biasanya Bapak Ibu nanti kalau misalkan mau meneliti penelitian yang sifatnya uji coba atau pengaruh begitu ya, hasil belajar. Nah, biasanya nanti soalnya itu di uji validitas dulu gitu ya, seperti itu. Analisis butir soal. Nah, karena soal itu kan biasanya tidak semuanya mudah, tidak semuanya sukar. Jadi uh, ada apa namanya? Ada berapa persen yang sukar, sangat sukar atau mudah atau sangat mudah gitu ya, tergantung. Kemudian ada penilaian autentik berbasis digital, teknik pengolahan dan interpretasi hasil penilaian, kemudian pemanfaatan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran, ada isu-isu kontemporer dan evaluasi penilaian hasil belajar, kemudian proyek pengembangan instrumen evaluasi digital untuk KI. Nah, kurang lebih itulah nanti Bapak Ibu bisa apa namanya baca. Tapi untuk RPS ini barangkali nanti di tengah perjalanan ada sedikit perubahan gitu kan, ada pengembangan itu tidak jadi masalah, nggak apa-apa ya. Yang penting ini sebagai acuan kita saja. Barangkali nanti karena seiringnya berjalan waktu kan ada masukan gitu. Ya itu aja Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini. Tadi perkenalan dan pengantar perkuliahan sedikit. Monggo barangkali ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan. Iya Pak, sedikit Pak, tanya Pak. Siapa Pak Zainal? Monggo. Ya,
terkait dengan tes awal pembelajaran, seumpamanya kita mau tes materi yang akan kita sampaikan, dalam pelaksanaan tes ternyata anak-anak itu telah menguasai pembelajarannya tersebut. Apakah kita eh, langsung kita tinggal saja apa gimana, Pak? Berarti materi ini kita tinggal karena sudah dalam tes itu anak-anak sudah paham sepertinya seperti itu, Pak. Iya, eh itu kan bahasanya kan pretest ya Bapak Ibu ya, Ya, pretest. Nah, ya kalau misalkan sudah paham apa yang mau di itu kan istilahnya kan secara tujuan pembelajarannya dilihat dulu kan tujuan pembelajarannya apa sudah tercapai belum. Nah kalau dengan tes itu tujuan pembelajaran tercapai berarti sudah gitu kan. Gitu ya. Kecuali memang ada nggak merata, hanya ada beberapa orang saja yang sudah menguasai gitu kan. Berarti kan yang lainnya belum. Kan kalau udah semua nilainya bagus, misal di atas 90 semua, berarti kan eh, apakah atau itu atau soalnya memang terlalu mudah gitu kan. Tergantung sih Pak ya, tergantung. Tergantung. Ya. jadi kalau kalau seumpamanya di kelas salah satu kelas ada anak yang pinter, ya mungkin salah satu kan gitu Pak ya. Di tes materi awal dia lolos, materi 2 lolos dia Pak nilainya 90, materi 3 akhirnya nggak ada mata pelajaran yang diajar Pak. Iya. Berarti harus dikoreksi dulu apa namanya soalnya ya, soalnya. Berarti kan Kasih dia soal belajar. tingkat kalau MI berarti kasih soal tingkat SMP gitu Pak ya. Nah, iya. Ya, ya, ya. Nanti Dari sejak sekolah sampai kuliah sampai sekarang belum ketemu tuh seperti itu. Masalahnya Pak Umri nggak pernah pretest Pak. Oke, boleh ada lagi. Yang ada kalau sekarang yang dihadapi itu kalau gurunya nggak ngerti teknologi, anak-anaknya kadang-kadang ngerti teknologi. Itu kadang-kadang lebih tahuan anak-anaknya atau emaknya misalnya pakai AI, sedangkan gurunya nggak tahu. Itu yang sering. Betul. Yang Pengalaman sering ya Pak. Pak Umri, kalau anak-anaknya nggak tahu teknologi, ajari ibunya. Berarti yang belajar ibunya ya, orang Ibunya tuanya ya. harus Pak. Lawong tadi juga ibunya yang tahu. Sering debat. Ini katanya gurunya salah ini. Itu kok saya tanya dari AI, saya tanya dari Google katanya. Ya, berarti guru harus lebih pintar daripada ibunya atau. Tapi sebenarnya kan apa ya pembelajaran kan tidak hanya dari apa sisi Apa Bu mulai yang mulai? ya, dari sisi kognitif, tapi dari sisi yang lainnya juga kan harus seimbang ya. Ada keterampilan juga ada sikap gitu ya. Apa Itu mungkin dari Bu? gitu ya. Kalau zaman sekarang Permisi kan Pak dosen. kalau seperti tugas apa gitu Pak. Eh, Kemungkinan ada beberapa orang tua mungkin yang membandingkan Dewan Guru malah dengan AI kan seperti itu Pak. Setelah gurunya Pasti, ngoreksi, ternyata orang tuanya ngoreksi juga, tapi pakai AI. Nah, itu kan jadi masalah, Pak. pasti ada yang begitu pasti. Pasti yang penting kita sebagai guru kita sudah punya standar yang baku gitu ya, dan punya apa namanya acuan gitu ya, acuan. Tinggal disampaikan aja ya. Saya mau bertanya, Pak. Boleh siap. Bu Ulfa. Ya. Jadi Pak, saya mau tanya pendapat Bapak. Jadi di sekolah saya itu ada beberapa saya ngajar, kebetulan saya ngajarnya di kelas 3 MI, Pak. Jadi di kelas saya itu ada 2 sampai 3, kurang lebih 2 dan 3 anak itu memang setiap pembelajaran itu dia sedikit tertinggal dari teman-teman yang lain.
gitu. Jadi saya berinisiatif untuk selalu duduk dekat saya gitu. Jadi bisa langsung saya pantau perkembangan mereka. Tapi tetap kualitas mereka belajar itu lebih di bawah teman-temannya. Terus untuk penilaiannya, Pak, sedangkan kita kan guru ini diutus untuk sesuai target pembelajaran atau capaian pembelajaran, harus sesuai dengan materi yang ada di buku. Begitu. Itu bagaimana ya, Pak, untuk anak-anak yang memang eh, sedikit tertinggal dari teman-teman yang lainnya. Kebetulan juga kan kita kan guru ini harus ngikutin materi ya, Pak. Guru ini harus ngikutin capaian pembelajaran. Kan nggak mungkin juga saya harus eh, untuk 3 anak ini saya harus ulangin lagi pembelajaran yang mereka itu yang tertinggal. Sedangkan teman-teman yang lain kan sudah bisa tuh. Itu gimana Pak ya penilaian untuk 3 orang ini? Itu sedangkan kita kan nggak mungkin kan kita khususkan mereka untuk nilainya itu, misalnya kita evaluasi lagi gitu. Itu gimana ya Pak? Kira-kira jalan solusinya untuk ketiga anak ini? Untuk penilaiannya ya. Ya benar Pak. Nah, mungkin perlu saya atau kita analisis dulu gitu ya. Dia bisanya tertinggal itu apakah karena membacanya yang belum bisa atau gimana, Bu? Dari segi materi pembelajaran, Pak, Materi. rata-rata memang segi, misalnya seperti kalau membaca ya masih terbata-bata juga. Terus pemahaman soal gitu. Terus matematika juga, misalnya pembagian masih belum bisa, bahkan penjumlahan juga masih ada yang salah gitu. Gimana tuh? Misalnya dalam materi pembagian, sedangkan dia penjumlahan juga masih sangat harus dibantu. Itu gimana? Berarti kan pencapaiannya pada pelajaran materi pembagian itu kan tidak tercapai ya, Pak ya? Tercapai, Itu untuk betul. Nah, itu penilaiannya bagaimana ya, Pak ya, untuk anak ini? Nah, penilaiannya bagaimana? Jadi kalau boleh saya menjawab, Pak? boleh, Sob. Nah, pengalaman yang lain dulu gimana? Yang Ya, lain boleh. ya, ini kan cuma sekedar nambah, Pak ya. Mungkin itu juga pengalaman seperti teman-teman kita sekelas kuliah ini, Pak ya. Tidak mungkin kita itu IQ-nya sama, semua kan tidak mungkin. Seperti Pak Umri dibandingkan dengan Yai Gopur juga tidak sama. Pasti pandai Yai Gopur kan ya. Mesti kan yang punya kebijakan itu mestinya kan Pak dosen kayak kasihan kalau ini Yai Umri kalau kasih nilai baik kan. Mesti juga begitu. Satu kelas itu tidak mungkin kalau 100% anak itu bisa semua. Itu pengalaman saya Pak dosen ya. Jadi mungkin ada 2 atau 3 lah. Yang punya kebijakan untuk masalah nilai itu saya kira itu gurunya Pak. Itu sudah di mana-mana itu sudah mungkin se-Indonesia. Seperti Indonesia Raya, bahkan betul. iya se-Indonesia Raya. Nggak di ibu siapa tadi ya? Nggak di ibu saja. Mungkin di sekolah saya juga gitu Bu. Jadi ini pengalaman loh Bu. Jadi sama jangan kecil hati kalau punya murid bodoh. Jangan Bu. Kita naikkan aja nilainya. Sebab itu sudah Nusantara Bu. Sudah Nusantara. Hidup NKRI, hidup NKRI. Mungkin di Ya, tempat benar, Bungur Pak. juga sama. Yang saya tanyakan, iya benar. Yang saya tanyakan itu bagaimana penilaian kita sebagai guru untuk anak tersebut? Karena kan kita kan justru kita nggak mau membanding-bandingkan antara anak satu dan anak yang lainnya Jadi gitu. masalah nilai Bu, untuk masalah penilaian kita naikkan, kita dongkrak sedikit Bu mestinya. Sebab anak itu kalau sudah ada anak semacam itu nggak mungkin Bu. Kalau pemikirannya maju seperti teman-temannya yang maju itu nggak mungkin. Itu sudah pengalaman itu di mana-mana. Kalau nggak percaya tanya Pak dosen waktu sekolah. Pasti ada temannya yang ketinggalan ya Pak dosen. Galak-galak, Pak. Ya. Sabar, BPR Pak, biasa Pak. Kalau nggak Ayo, yang lain satu lagi. Biar ramai. Semangat sekarang. Saya mantap jempol. Monggo yang lain tanggapi. Wah, ini dosennya poker. Saya masuk Pak dosen. Monggo Bu Nur sana. Nah, enak nih. Mungkin ini sharing saja ya terkait penilaian anak itu kan memang
tidak selamanya kita menilai sesuatu itu dengan angka ya. Tapi kita menggunakan angka untuk lebih nyata gitu kan. Di pendidikan itu seperti itu. Tetapi kalau misalkan dalam hal penilaian itu kan banyak ya, bukan hanya dari segi akademis, tapi juga dari segi apa namanya kepribadian. Ada penilaian kepribadian, ada nilai pemahaman, ada nilai akademis ya pengetahuan, dan ada kreativitas. Nah, mungkin kalau misalkan dari sisi anak tersebut itu dari segi akademis atau dari segi pengetahuannya itu kurang, berarti kita bisa mengambil penilaian itu dari sisi yang lainnya gitu. Seperti itu ya. Kalau yang pengalaman saya seperti itu. Jadi kita tidak boleh, mungkin kita tidak apa ya, tidak harus selalu mengedepankan anak ini sudah paham atau belum gitu ya. Anak ini sudah apa ya? Sebetulnya tidak ada anak yang bodoh ya. Tidak ada manusia yang bodoh, nggak ada gitu ya. Semua manusia itu diberikan anugerah cara berpikir tapi yang berbeda-beda itu ya. Itu gitu. Cuma mungkin anak tersebut akan kurang mungkin dari segi akademisnya atau mungkin dari segi cara menghafalnya dan sebagainya gitu. Tetapi kita bisa ambil itu dari penilaian-penilaian yang lain, misalkan dari karakternya, dari kebersihannya, dari tata tertibnya, kedisiplinannya dan lain-lain. Mungkin itu bisa menjadi acuan untuk penambahan nilai yang tidak melulu kita terpaku kepada nilai akademis. Mungkin kalau misalkan sekarang kita terpaku ke situ, iya pasti gitu. Karena tidak semua anak itu menguasai materi yang sama gitu kan, seperti itu. Itu mungkin kalau dari saya Pak dosen. Terima kasih. Iya. Oke. Terima Nah, kasih. berarti kalau kita pandang dari berbagai sisi, berarti kita akan menjadi CCTV dong, Bu. Ya, bisa CCTV. Bisa. Ada aja. Jangan ngatur Bu Nur kamu. Ada aja. Jadi gini, kalau dari tadi lemahnya kan misal dari sisi apa pembelajaran, materi pembelajaran gitu kan, berarti kan itu dari sisi knowledge ya, pengetahuan. Apakah Bapak tadi secara tidak langsung kan sudah mendampingi dalam arti tempat duduknya sudah diatur gitu kan sedemikian rupa. Nah, kemudian yang kedua, apakah sudah dilakukan semacam les privat gitu kan atau di luar jam sekolah gitu ya? Karena untuk supaya yang 3 orang itu minimal minimal standar ya, minimal secara ketuntasan minimal dia tuntas gitu. Apakah sudah itu juga apa namanya ada les Kalau untuk les materi? ada, Pak. Kalau les materi yang bersangkutan selalu ada. Memang orang tuanya juga bijak kan, langsung ngabarin ke saya kalau anaknya butuh jam tambahan gitu. Cuman kan yang saya tanyakan ini kan posisinya anak ini kan tidak mungkin kita samakan nilainya dengan anak-anak yang sudah pinter dalam materi itu. Bukan berarti saya membeda-bedakan atau membodohkan anak itu tersebut. Enggak, seperti Pak Syekhu bilang ke saya tadi. Bukan itu maksud saya. Yang saya tanyakan, bagaimana saya bisa memberi nilai anak tersebut dengan dengan nilai itu kan angka ya Pak ya. Kalau dalam hasil pembelajaran itu kan angka. Semua guru juga pasti kasihnya dengan angka begitu. Cuman yang mau saya tanyakan tuh bagaimana saya memberikan nilai tersebut dengan kualitas anak yang berbeda dengan teman-temannya. Itu yang mau saya tanyakan tadi. Kalau masalah dongkrak, saya alhamdulillah sudah 8 tahun bahkan 9 tahun menjadi guru. Semua anak murid saya dongkrak nilainya loh Pak. Gitu. Jadi saya nggak buat Bu Pro. Sekarang kan Bu Lupa itu solusinya ya, pahamnya Bu. Iya Bu. Pasti semua guru itu Ya dongkrak. solusinya Bu. Jadi saya cuma mau tanya, mungkin ya Bapak sebagai orang yang sudah berpengalaman di bidang ini, mau saya tanyakan bagaimana solusinya gitu. Kan nggak mungkin sama kan halnya gitu, sama anak yang lebih umur gitu. Kasih aja nih. Lulus. Bukan ABK ya. Intinya batas KKM minimal itu kali. Ya paling itu. Kita kasihkan nilai aja pas minimal KKM itu paling.
Iya. Tapi dengan catatan ya kita Menarik. sudah berusaha mendampingi, kemudian yang kedua sudah ada les gitu kan. Karena kan kalau misalkan sampai ya tidak dinaikkan atau tidak diluluskan, nah itu juga kan menjadi persoalan lain gitu ya. Seperti Ya, itu. Yang menjadi penting ya persoalan fatal. usaha lah gitu ya. Iya benar. Izin menambahkan, Pak. Monggo, monggo Pak Said. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya terkait dengan itu tadi, kalau kita kembali ke kurikulum Merdeka, itu ada anjuran untuk memakai sistem pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, jadi mungkin kita bisa memanfaatkan itu. Artinya apa? Selain untuk cara penyampaian materi yang harus berbeda-beda atau bervariasi, juga untuk penilaian juga harusnya seperti itu. Artinya begini, eh, ada pengelompokan siswa tapi bukan untuk apa ya, memarginalkan. Nah, mengelompokkan siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya dan penilaiannya pun seperti itu. Artinya begini, untuk siswa yang kemampuannya bagus, nanti standar penilaiannya lebih ketat seperti itu. Dan untuk siswa yang kurang, itu mungkin semisal contoh ya untuk kelas 3. Untuk kelas 3 itu memang rata-rata karena saya juga guru mapel jadi tahu sedikit lah antara perbedaan dari kelas 1, 2, 3, 4 sampai 6 itu kan sedikit, sedikit banyak paham. Nah, biasanya gitu. Untuk kelas 3 itu bisa baca lancar itu sudah sangat bagus. Bahkan di sekolah saya itu ada Bu yang sampai kelas 6 memang memang dia kurang, sangat-sangat kurang itu enggak bisa baca sama sekali. Karena memang sebenarnya seharusnya sekolahnya di sekolah khusus, tapi orang tuanya keberatan, Memaksakan. Ya. baik itu keberatan dana dan juga jauh jaraknya dari sekolah. Akhirnya anaknya istilahnya pokok sekolah. Nah, jadi ada kasus seperti itu juga di tempat saya. Jadi intinya untuk penilaian biar lebih merata, yaitu tadi siswa yang kurang dikelompokkan dan istilahnya misalnya yang sangat kurang sekali, pokoknya bisa membaca dulu materinya itu dikelompokkan sendiri. Nanti siswa yang sedang dikelompokkan sendiri dan insya Allah bisa seperti itu. Jadi dengan adanya pengelompokan itu kita bisa menilai mereka sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing dan sesuai dengan tingkat perkembangan masing-masing. Dan selain itu juga kita bisa melihat tidak hanya fokus pada satu materi. Mungkin sering ya kita mungkin lihat kasus bahwa di sekolah itu anak-anak untuk pelajaran yang isinya mikir itu ada anak yang blank sama sekali nggak bisa. Cuman bisanya baca saja, suruh ngerjakan apapun nggak bisa. Tapi ternyata bakatnya itu ada di atletik. Ada juga yang di atletik lemot, di olahraga ya. Ada juga yang di itu lemot, lemot tapi di seninya sangat bagus. Jadi mungkin eh, kaitannya seperti itu dan terkait dengan evaluasi menyesuaikan dengan tingkat masing-masing siswa. Itu menurut saya. Ya, luar biasa Pak Said ya, terima kasih. Begitu Bu, siapa tadi Bu Ulfah ya? Jadi kadang-kadang takutnya, bukan takutnya, ada beberapa orang tua ya di sebagian banyak sekolah itu begitu ya. Jadi sebenarnya anaknya itu udah masuk kategori ABK gitu kan. Tapi dia memaksakan karena mungkin entah gengsi atau apapun itu gitu ya. Dia memaksakan untuk masuk ke sekolah yang reguler. Nah pasti mau tidak mau gitu ya. Secara itu pasti akan ketinggalan gitu ya. Secara materi. Adapun yang tadi gitu kan bahwa memang betul setiap anak punya potensinya masing-masing. Kita tidak bisa meratakan bahwa dia harus semuanya mampu di situ gitu kan. Tapi ada beberapa dia punya kemampuan di sisi yang lain. Maka di situ ketika sudah penilaian gitu kan, menilai aja gitu kan real, menilai silakan dinilai aja. Maka ada di evaluasi kebijakannya ada di evaluasi silakan ibu sebagai guru dan juga mungkin bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah kan. Paling begitu Bu. Untuk penilaian nggak apa-apa dinilai aja secara real gitu kan. Adapun nanti setelah dievaluasi, nah seperti ini ternyata usahanya sudah maksimal, kita konsultasikan dengan kepala sekolah gitu kan. Kalau misalkan berkaitan dengan kenaikan kelas kan biasanya kan repotnya di kenaikan kelas gitu ya.
Boleh saya bertanya, Pak? Boleh. Pak siapa? Pak Umri ya? Ya, Pak Umri. terkait dengan penilaian, bagaimana praktek Bapak terhadap kami supaya nanti pada akhirnya apa yang Bapak praktekkan terhadap kami ini bisa kami praktekkan pada lapangan kami gitu, Pak. Tentang evaluasi atau tentang penilaian. Terima kasih. Paham, Pak? Ini langsung langsung prakteknya ya. Praktek apa Pak Umre? Mintanya Maksudnya itu langsung minta A gitu loh, Pak. The point aja tuh, the point. Bilang aja, Amri. Masih Pada pinter ya, Gopur. Udah pada paham ini, semua udah pada paham, udah semangat 45. yang paling penting saat ini Bapak Ibu ikuti prosesnya, ikuti alurnya. Mudah-mudahan semuanya dapat yang diinginkan. A++ lah kalau ada ya. Iya, Pak dosen. Amin. Amin. Udah A mah amin. Atuh. Ada aja. A+ gitu ya. Iya. Ah, itu aja Bapak Ibu, pas tuh udah 15.30. Iya, Pak. Ya. Untuk Ya, absennya Pak. gimana? Iya, Pak. Absennya Absennya ada ya? sudah ada linknya, Pak. Nanti Sudah saya ada di kirim ke formnya, Bapak Pak. ya. Monggo soalnya di itunya belum ya. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk diskusinya di pertemuan pertama ini lumayan. Saya padahal belum ke materi ini, baru pengenalan saja. Tenang aja terus Pak. Ya. Monggo kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Itu semuanya lancar selalu, sehat selalu dan nilainya. Amin. Diharapkan nilainya. Amin. Amin. Sekiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.